Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang domain afektif. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang hal tersebut, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebab ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami, anggota dari kelompok 8, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Lisa Wulandari, NIM 20030204003 dari kelas Pendidikan Biologi A 2020, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Surabaya. Baik, perkenalkan nama saya Tofti Hana, biasa dipanggil Hana, nomor NIM 230204014 dari kelas Pendidikan Biologi A 2020, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Surabaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Quratul Ayun, NIM 200302040224 dari kelas Pendidikan Biologi A 2020 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Surabaya. Halo, perkenalkan nama saya Sajida Azarohmah, NIM 20030204028 dari kelas Pendidikan Biologi A 2020, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Surabaya. Domain afektif bertujuan untuk menekankan pada irama perasaan, emosi, atau persetujuan terhadap penerimaan atau penolakan. Ini adalah domain yang berkaitan tentang minat, sikap, apresiasi, nilai, dan penyimpanan. Kemudian, domain afektif menurut Catwalk et al. Terdiri atas 5 kategori, dimulai dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai pada tingkat yang kompleks. Nah, yang pertama ini adalah terkait receiving atau attending A1. Tingkat ini terkait dengan menerima stimulasi dari luar yang diberikan kepada siswa. Kemudian, receiving atau attending ini dibagi menjadi 3 kategori. Nah, yang pertama adalah tentang kesadaran. Dalam kesadaran ini, individu selalu menunjukkan perhatian pada stimuli. Kemudian, tingkah laku dapat diukur pada kecakapan kali ini adalah yang pertama, apakah siswa sadar akan sesuatu? Apakah dia sadar keberadaan beberapa orang, fenomena, peristiwa, atau kondisi? Nah, untuk sadar sesuatu atau seseorang tentu harus telah mengetahuinya. Kemudian yang kedua adalah tentang kesediaan menerima. Dalam hal ini menjelaskan posisi di mana siswa dapat membedakan antara stimuli dari yang lain dan memberikan perhatian. Nah, pada tingkah laku kali ini adalah diasumsikan siswa telah sadar terhadap stimulus yang diterima. Menjelaskan apakah siswa tidak hadir atau absens pada penolakan terhadap stimulus. Nah, untuk yang ketiga ini adalah terkait mengontrol atau memilih perhatian. Dalam hal ini siswa mencari stimuli. Kemudian tingkah laku yang dapat diukur pada kecakapan kali ini adalah yang pertama menguji dengan berbagai aktivitas dan siswa memilih aktivitas yang disukai. Oke, memasuki tingkat yang kedua yaitu ada responding atau A2. Responding merupakan suatu bentuk respon atau reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu stimulus yang datang pada dirinya, di mana responding terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu ada acquiescence in responding atau persetujuan, yaitu suatu kondisi di mana siswa setuju dengan suatu harapan. Tingkah laku yang diukur dalam kategori ini yaitu rasa keingintahuan siswa sebagai respon dari stimulus yang sudah diberikan, di mana stimulus dapat berupa soal atau sebuah situasi dan kondisi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kedua, kategori kedua yaitu ada willingness to respond atau kesediaan menjawab, yaitu jawaban dari siswa akan semakin meningkat karena adanya dorongan dalam dirinya sendiri, di mana tingkah laku yang diukur pada kategori ini yaitu apakah tingkah laku siswa tersebut berproses dari dirinya sendiri atau ada pengaruh dari luar, di mana untuk mengetahui hal ini kita bisa menanyakan secara langsung kepada siswa yang bersangkutan. Kemudian kategori yang ketiga yaitu ada satisfaction in response atau kepuasan menjawab, yaitu siswa menjawab sesuai dengan emosinya,
di mana pada kategori ini tingkah laku yang diukur yaitu perasaan puas atau reaksi positif yang menyertai tingkah laku siswa. Memasuki tingkat yang ketiga yaitu ada evaluating atau penilaian, di mana evaluating atau penilaian menjelaskan peningkatan internalisasi diri atau tingkah laku seseorang yang cukup konsisten untuk menilai, di mana pada evaluating sendiri terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu acceptance of a value atau penerimaan terhadap suatu nilai, yaitu penerimaan secara emosional terhadap proporsi atau doktrin dengan pertimbangan yang cukup kuat, di mana tingkah laku yang diukur pada kategori ini yaitu apakah tingkah laku siswa menunjukkan kesenangan dan kepuasan dengan mencari bukti yang cukup kuat dan relevan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Kemudian untuk kategori yang kedua yaitu ada preference for a value atau penilaian suatu nilai, merupakan perasaan bahwa tujuan yang ditunjukkan antara penerimaan nilai dengan komitmen atau hukuman terhadap keterlibatan di tempat tersebut, di mana tingkah laku yang diukur yaitu menilai keterlibatan siswa dalam suatu fenomena ditunjukkan dalam kegiatan dengan refleksi dan spekulasi terhadap fenomena tersebut. Kemudian kategori yang terakhir ada komitmen atau conviction, yaitu komitmen atau hukuman, penerimaan secara emosional terhadap kepercayaan yang irasional atau menunjukkan kepemilikan terhadap nilai, di mana tingkah laku yang diukur pada kategori ini yaitu bertahan menilai objek atau fenomena setelah jangka waktu tertentu. Baik, untuk kategori atau tingkat dari domain afektif selanjutnya adalah organization atau A4. Pada tingkat organization atau A4, yang diharapkan adalah siswa dapat menemukan nilai setelah siswa sukses menginternalisasi diri, di mana dapat diperoleh dengan mengorganisasi lebih dari satu nilai yang relevan menjadi sebuah sistem. Kemudian, menjelaskan hubungan di antara nilai-nilai dalam sistem tersebut. Setelah itu mengembangkan nilai yang dominan dan nilai yang sesuai. Pada tingkat organization atau A4 ini terbagi menjadi 2 tingkat. Yang pertama ada conceptualization of a value atau konseptualisasi nilai, dan yang kedua ada organization of a value system atau organisasi sistem nilai. Baik, untuk tingkat yang pertama yaitu conceptualization of a value atau konseptualisasi nilai, yaitu mengharapkan individu melihat bagaimana nilai berkaitan dengan menambahkan abstraksi dan konseptualisasi selain dari karakteristik integral terhadap nilai tersebut. Adapun pada tingkat ini, tingkah laku yang diukur meliputi beberapa tipe yang dapat mengindikasikan konseptualisasi nilai. Di antaranya, siswa dapat mengembangkan pertimbangan evaluasi terhadap objek yang dinilai. Siswa dapat mengabstraksi atau menyimbolkan pemikiran tentang objek nilai, dan siswa dapat menggeneralisasi seperangkat nilai di mana objek nilai menjadi anggotanya. Adapun tingkat dari organization yang kedua ialah organization of a value system atau organisasi sistem nilai, yaitu menginginkan siswa membawa secara bersama nilai-nilai yang kompleks atau nilai yang mungkin terpisah dan mencari keterkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Pada tingkat ini, tingkah laku yang diukur meliputi mengidentifikasi komponen-komponen dari sistem nilai siswa dan mengidentifikasi pola atau pattern nilai dalam sistem. Tingkatan terakhir atau tingkatan tertinggi dari domain afektif yaitu characterization by a value or value complex. Tingkatan ini dibedakan menjadi 2, yaitu generalized set atau menggeneralisasi, dan yang kedua characterization atau karakterisasi. Yang pertama, generalized set atau menggeneralisasi, yaitu memberikan konsistensi internal sistem sikap
dan nilai seseorang pada peristiwa tertentu. Terkadang dinyatakan dalam menjelaskan tendensi, orientasi, fenomena, atau kecenderungan sikap dalam cara tertentu. Kecakapan yang ingin diketahui dari generalized set yaitu mencari orientasi dasar siswa atau pandangan-pandangan siswa. Misalnya, pendekatan secara objektif, rencana sistematik, dan ujian sebelum pembuatan keputusan. Dan yang kedua, characterization atau karakterisasi, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Kecakapan yang ingin diketahui yaitu konsistensi tingkah laku, misalnya komitmen terhadap masalah sosial dan transformasi dengan tingkah laku yang mempresentasikan prinsip utama dari dalam diri yang menghubungkan dengan kehidupannya. Baik, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok 8 yang menjelaskan tentang domain afektif. Saya selaku perwakilan dari kelompok 8 sekaligus sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dirasa penjelasan dari kelompok 8 ada yang kurang baik, kurang berkenan, ataupun kurang tepat menurut teman-teman sekalian. Saya akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.